Oke, selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Sore. Kemarin kita sudah belajar yang kelas 8 dan kelas 9. Nah, sekarang kita akan belajar bersama di masa pandemi ini untuk kelas 7 ya. Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat. Ada yang greges-greges? Enggak ada ya. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ya. Minta tolong Willy berdoa, memimpin doa. Bisa ya Willy? Bisa, Pak. Oke, siap. Kita berdoa dulu ya. Mau mulai pelajaran kan, Pak? Mulai pelajaran, ya betul. Oh iya, baik, Pak. Ya. Mari kita masuk dalam doa. Allah yang baik, yang baik oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus telah kembali kami di sini untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya Pak. Dan jika yang lain belum kumpul ke sini ya Pak, aku mohon seperti mereka ya Pak. Dan aku juga mohon dalam pelajaran ini dari awal pendengarnya hingga akhirnya segerakan kau jahat, lindungilah oleh kau baik dari Tuhan Yesus Kristus ya Pak. Terima kasih. Dan menurut Tuhan Yesus aku berdoa. Dan menurut Tuhan Yesus kami berdoa tidak jadi peluk dari dalam Tuhan Yesus. Amin. Oke. Sore ini kita akan belajar tentang alam semesta, tentang pemeliharaan alam. Nah, kita akan belajar dulu materinya. Nanti anak-anak menyiapkan pertanyaan kalau ada yang kurang jelas, ya, bisa? Nanti kalau Pak Petrus minta pendapat, anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya. Siap? Oke. Kita akan lihat bersama. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Nah. Pelajarannya adalah tentang menjaga dan melestarikan alam. Bisa kelihatan semua ya? Oke. Tujuan pelajaran ini adalah supaya anak-anak bisa menghayati berkat Allah melalui alam dengan bernyanyi. Ya, jadi pujian itu sebetulnya bisa mencerminkan kita menghayati atau mensyukuri berkat tadi alam. Diharapkan juga anak-anak bisa menjelaskan tanggung jawab dan berpartisipasi dalam kelestarian alam. Juga anak-anak bisa menjelaskan pemeliharaan alam yang berkesinambungan bagi seluruh ciptaan Allah. Dan nanti mungkin ada tugas tentang menulis doa permohonan untuk pemeliharaan alam dan membuat aksi pemeliharaan alam. Ya, nah ini mungkin untuk sekitar rumah saja, mungkin setor foto aja nanti diupload ya. Diupload ya, karena kondisi pandemi. Demikian rupa ya. Ayat-ayat Alkitab yang kita akan pelajari adalah di Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Sebelumnya kita akan nyanyi dulu ya. Pujian tentang betapa kita tidak bersyukur. Ada yang tahu lagu ini? Enggak, Ya, kalau belum tahu diikuti aja ya. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Allah indah bagi mereka teman menjaga surya dan cerah di tingkat hijau gunung beri dengan hati yang berserah.
Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Itu semua berkat karunia Oke. Anak-anak yang dikasih Tuhan, sebetulnya Alkitab jelas menyatakan bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Dan manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Mulia bukan sempurna ya. Tapi kalau sempurna, maka memang semua diciptakan sempurna, tapi dari semua yang sempurna itu manusia yang paling mulia. Karena manusia adalah wakil Allah. Ciri khas atau kekhususan dari manusia adalah manusia diberi kuasa untuk mengelola alam, memelihara alam, mengeksplorasi alam, bukan mengeksploitasi ya. Kalau mengeksplorasi itu mengeluarkan dari dalam apa yang potensi-potensi yang ada di alam ini ya. Kalau eksploitasi itu hanya mengeruk saja demi keserakan. Nah, kita termasuk manusia, betul? Ya. Kita ini anak-anak ini remaja yang harus juga peduli terhadap alam ya. Karena alam itu penting juga. Kita bahas di sini adalah alam itu penting bagi manusia. Yaitu untuk menjaga ekosistem. Apalagi tadi disebutkan manusia bergantung kepada alam. Cuman masalahnya itu karena serakah alam ini bisa rusak. Nah, kira-kira apa saja upaya yang mungkin bisa manusia lakukan untuk menyelamatkan alam selain yang sudah tercatat di sini? Reboisasi, energi terbarukan, apa mungkin yang anak-anak tahu? Apa? Halo? Tidak buang sampah sembarangan. Tidak buang sampah sembarangan. Apalagi yang tahu dari berita-berita mungkin apa? Kalau supaya mencegah Tidak buang limbah sembarangan. mencegah abrasi namanya apa usaha untuk mencegah abrasi? Tahu abrasi? Abrasi itu pengikisan pantai. Jadi pantai pasir itu supaya tidak terkikis apa yang dilakukan? Menanam bakau ya, tumbuh-tumbuhan semacam reboisasi tetapi di tepi pantai. Nah, itu anak-anak mungkin sekarang nggak terasa tapi harus ditanamkan dengan baik supaya nanti kalau besar anak-anak bisa ikut ambil bagian. Nah, sekarang ini dibiasakan yang kecil-kecil seperti Pak Petrus ini ya, pelihara ayam, tapi konsepnya adalah dengan cara fermentasi. Jadi Pak Petrus di rumah punya doktrin ini, di rumah punya aturan maksudnya. Jadi punya aturan tidak boleh membakar daun-daunan.
harus ditimbun. Yang dibakar mungkin boleh dibakar itu yang anorganik. Kalau organik itu dijadikan kompos. Nah, anak-anak bisa melakukan yang sejenis seperti itu. Nah, ini sejalan dengan Kejadian 1 ayat 26. Ayo kita baca bersama-sama. Bisa lihat di situ? Ya. Atau buka Alkitab boleh ya. Kita hitung, Pak Petrus hitung sampai 3, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang ada di bumi. Nah, ya. Jadi manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Salah satunya manusia diberi kuasa, kemampuan untuk apa? Memelihara alam. Ya. Kita lanjut. Juga Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita baca lagi bersama-sama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia menciptakan Allah serupa dan gambar dengan Allah. Oke ya. Anak-anak tahu enggak? Batasnya Taman Eden itu dibatasi 4 sungai. Apa saja sungainya? Pison, Efrat, betul. Apa lagi? Pinter. Apa lagi? Gihon, benar. Gihon, Efrat, Tigris, betul. Jadi ada 4. Pison, Gihon, Efrat, Tigris. Betul, tepuk tangan ya. Anak-anak tahu enggak kira-kira seluas apa itu? Kalau kita lihat peta Alkitab di belakang Alkitab itu kan ada ukuran skalanya. Itu kurang lebih nih penafsiran ya. Seluas Jawa Timur. Bayangkan itu 2 orang Adam dan Hawa saja bisa mengelola taman seluas Jawa Timur. Kira-kira diberi kemampuan super enggak sama Tuhan? Diberi kemampuan super, makanya dia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Makanya sebetulnya manusia ini punya kekuatan luar biasa. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, nanti seperti saya singgung di depan, anak-anak menulis nanti di kolom komentar di YouTube. Nanti video ini akan ditayangkan di YouTube. Anak-anak komen di sana sebagai tugas ya. Tanggung jawab yang pertama ini ya. Tanggung jawab remaja melestarikan alam. Kira-kira apa saja? Nah, nanti ini kalau clipping ini bisa disimpan dulu, yaitu membuat clipping tahu ya, clipping ya. Potongan-potongan berita. Nah, benar. Potongan-potongan berita tentang perbandingan alam yang rusak dengan alam yang terpelihara. Bisa ya? Sederhana saja. Nah, ini foto tugasnya melakukan proyek nyata memelihara alam sekitar. Misalnya anak-anak buang sampah. Ya, difoto. Nah, tapi ya kalau bisa jangan buang sampah saja ya. Bisa? Jadi tugasnya adalah 3 tugas, yaitu apa saja tadi? 3 tugas. Menulis tanggung jawab remaja melestarikan alam. Ya, dijawab diupload di kolom komentar itu. Betul. Yang kedua, buat clipping. Kalau clipping ini disimpan aja. Rencana kan 2 November kita tatap muka rencana. Nggak tahu jadi atau enggak, disimpan dulu ya. Terus yang ketiga, melakukan proyek nyata di rumah.
bersihkan selokan, buang sampah pada tempatnya, apalagi nanam bunga, bisa macam-macam ya. Bisa? Ya, sekarang Pak Petrus mau tanya ini supaya anak-anak lebih paham. Ya. Pak, saya mau tanya. Iya, siap. Apa? Boleh. Silakan saya pilih. boleh tolong tampilkan itu tadi tugasnya. Oh, tugas. Ya. Bentar ya. Nah. Yang mana? Yang pertama sampai yang Ini yang pertama. Sudah? masih belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Oh, tidak muncul, Pak. Sudah. Sudah muncul. Ini yang pertama. Sudah? Bentar, Ini Pak. ini yang pertama. Nanti dibagikan di grup, saya screenshot ya. Kalau cuma tugas. Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Taruh masih lagi, Pak. Ada, Pak. Ya, nanti dibagi di grup ya. Ada pertanyaan Oke, Pak. dari penjelasan materi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada, Pak. Ya, kalau tidak ada Pak Petrus yang tanya sekarang. Apa itu reboisasi? Tanaman kembali. Apa yang ditanam? Tanaman kembali. Apa yang ditanam kembali? Tanaman. Ada yang lebih jelas lagi bisa menjelaskan? Pohon dan tanaman. Oh, pohon dan tanaman. Reboisasi itu begini, ada hutan ditebang, gundul. Nah, supaya bisa jadi hutan lagi harus ditanam pohon lah lagi. Itu namanya reboisasi. Ini anak-anak kan di kota, tapi harus tahu juga ini. Pertanyaan Pak Petrus, apa itu terasi ring? Apa terasi ring? Penanaman tapi bentuknya seperti tangga itu, Pak. Betul. Yang ditanam apa ini sekarang? Ini tetangganya ini ada enggak yang sawah-sawah? Nah, terasi ring itu Yang ditanam ya, terasi ring itu ada perbukitan atau perengan gitu ya, miring supaya tidak longsor ketika dijadikan sawah. Sawahnya disusun bertingkat. Namanya terasi ring. Nah, ini namanya usaha-usaha manusia untuk melestarikan alam. Nah, ada yang tahu B20? Apa itu artinya B20? tahu, Pak. Waduh, masa enggak tahu? Enggak tahu? B20 itu biodiesel, 20%-nya memakai minyak sawit. Nah, Indonesia, Pak Jokowi mencanangkan 2 tahun lagi atau berapa, saya kurang paham, itu bisa B100. Jadi nanti biodiesel solar itu bukan dari minyak tanah yang diambil dari dalam tanah, tetapi dari kelapa sawit. Itu namanya energi terbaru. Energi terbarukan. Jadi itu ya. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, itu usaha-usaha. Nah, anak-anak ini kan 2045 kan. 2045 100 tahun Indonesia merdeka, sampean yang jadi presiden. Siapa di sini siap jadi presiden? Cewek cowok bisa jadi presiden. Ada yang siap jadi presiden? Loh, ini tenanan ini, sungguhan ini. Bisa jadi presiden. Punya rencana-rancangan yang baik. 2045 kayak Pak Petrus ini tergusur sudah. Nah, anak-anak bisa jadi presiden. Presiden yang membanggakan Indonesia. Menteri yang membanggakan Indonesia.
bisa menemukan terobosan-terobosan untuk kemakmuran Indonesia. Anak-anak siap? Ya. Belajar yang baik sekarang, ya. Siap. Ya. Apapun, ya, apapun bakat anak-anak, apapun kemampuan anak-anak. Siap? Ya. Siap, Pak. Doa di dalam nama Tuhan Yesus bisa tercapai. Sekarang SMP juara kelas, jadi pengurus OSIS, yang senang pramuka yang bagus. Nah, ini Yosef ini pegang stick drum, main drum yang bagus. Iya, Sep. Loh, ketawa. Ini betul ini. Kemampuan harus dikeluarkan semua, ya. Oke, pelan kita ya. Kita mau kesimpulan. Kira-kira apa yang anak-anak bisa simpulkan dari pelajaran tadi? Apa yang bisa disimpulkan? Halo? Manusia diciptakan Allah untuk mengelola dan mengeksplorasi, bukan merusak. Betul. Yang lain? Bagus. Lainnya? Ayo. Apa yang bisa disimpulkan dari tadi? Pelajaran tadi? Apa? Tentang tanggung jawab tadi, bagaimana kesimpulannya? Tuhan Yesus menciptakan segalanya untuk menjaga ciptaannya. Ya, bagus. Yang menjaga secara langsung siapa? Siap. Manusia. Karena manusia diciptakan paling mulia. Betul. Ya, apalagi? Satu lagi. Tanggung jawab remaja. Apa? Tentang alam semesta. Ikut bertanggung jawab dalam melestarikan alam. Betul, pintar ya. Kita akan melihat sebuah tayangan pujian. Setelah pujian kita akan berdoa bersama ya. Kita perhatikan ini. Oke. Kita baca dulu rangkumannya. Bisa kelihatan bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya dan pemeliharanya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya ialah mengambil tanggung jawab. Jadi anak-anak itu bersyukurnya dengan cara mengambil tanggung jawab, memelihara serta melestarikan alam lingkungan. Sebagai remaja tentu kita dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyata dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuannya. Misalnya menyiram tanaman, tidak memetik sembarangan pohon atau bunga, terus ikut menanam pohon kembali kalau ada kesempatan, membangun kesadaran, membuang sampah pada tempatnya. Ini ayat hafalan mungkin bisa jadi bekal untuk anak-anak bahwa kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Oke? Kita akan memuji Tuhan dulu, setelah itu kita berdoa. Nanti salah satu mohon berdoa ya. Siapa yang berdoa? Darius salah satu nanti berdoa. Ada yang tahu lagu ini? Tahu, Pak. Karya terbesar. Tahu Pak, tahu. Tahu. Tahu Pak, tahu. Yang bisa nyanyi ikut nyanyi. Oh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oke, itu tadi pelajaran singkat kita dari salah satu Darius. Wah, ini Nanda atau Nata ini, silakan berdoa. Halo, Nanda aja, Nanda berdoa, bisa menutup doa kita pelajaran hari ini. Oke, Bisa. oke, kita berdoa bersama. Saya mulai Pak ya. Siap ya, mulai. Kita masuk dalam. Terima kasih Bapak, Engkau telah memperlancar pelajaran dari kita. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak, semoga kita bisa melestarikan cita-citaan Tuhan
serahkan semua tanganmu. Ini adalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Mulai Senin kita akan absen seperti kemarin. Nah, anak-anak untuk hari ini terima kasih kerjasamanya. Sehat selalu. Jaga imun, jangan main game terus selama pandemi. Boleh main game tapi tahu waktu. Jangan malam hari atau pagi hari yang maksud saya dini hari. Gunakan istirahat yang baik. Oke, terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Boleh live, silakan. Boleh live.